kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi aktual, fenomenal dan terpercaya. Bersama saya, Siva Manda Putri, berikut selengkapnya. Pemirsa, berbagai acara dipersiapkan di kawasan Bundaran HI Jakarta jelang perayaan malam tahun baru, sementara di Taman Monas pengamanan ketat diberlakukan hingga nanti malam. Beginilah persiapan di sekitaran Bundaran HI yang akan merayakan pergantian tahun baru 2024 tahun ini. Sejumlah panggung musik dipersiapkan untuk memeriahkan agenda tahun baru dengan tema Malam Muda-Mudi. Beberapa musisi akan turut mengisi bersama dengan pertunjukan air mancur, kembang api, serta pertunjukan mobil hias. Masyarakat bisa menikmati rangkaian acara mulai pukul 18 hingga 1.30 dini hari nanti di Bundaran HI Jakarta. Persiapan rangkaian acara tahun baru juga dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta, menjadi salah satu titik keramaian di malam tahun baru dan pengamanan pengawasan diperketat di titik tersebut. Ada sekitar 1.377 personil kepolisian Polda Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam tahun baru 2024. Untuk rencana pengamanan tahun baru di Polda Metro Jakarta Pusat kita ada 12 titik. 11 titik dari Monas ini sampai ke patung Senayan. Khusus di Monas, karena mendekati dengan istana, kita seluruh pengamanan jumlah 1.377 personil, dibantu oleh teman-teman dari Kodim maupun dari Pemda Jakarta Pusat. Kawasan Taman Monumen Nasional menjadi salah satu titik konsentrasi pihak kepolisian karena berada di ring 1 Istana Negara. Berita selanjutnya, Indonesia menyajikan sampah yang jumlahnya tidak sedikit. Di Jakarta, total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton. Jumlah terbesar setelah pandemi. Sementara di Yogyakarta, video sampah berserakan di sekitar kawasan Monumen Tugu Monas viral di lini masa. DKI Jakarta menyisakan sampah yang cukup banyak. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton. Sementara jumlah sampah yang terkumpul di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin mencapai 32 ton sampah. Jumlah titik perayaan di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup menurunkan sekitar 3.000 petugas kebersihan. Sampah-sampah ditargetkan selesai ditangani pada jam 4 pagi. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mencatat jumlah sampah tahun ini terbesar setelah masa pandemi. Pada tahun lalu, sampah perayaan tahun baru sekitar 74 ton, sedangkan pada saat sebelum terbit sekitar 125 ton. Tidak hanya di Jakarta, perayaan tahun baru di daerah istimewa Yogyakarta juga menyisakan banyak sampah. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, sampah yang terkumpul mencapai 30 ton sampah dan diperkirakan akan terus bertambah. 15 ton sampah sendiri dikumpulkan dari seputaran Tugu Monas dan Malioboro. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sempat viral di media sosial. Warga menyayangkan banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan, padahal tempat sampah sudah disiapkan di pusat keramaian. Pemirsa, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca panas di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya akan berlangsung hingga Oktober. Menurut BMKG, cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya selama 10 hari masih tergolong suhu maksimum. Suhu udara di
DKI Jakarta adalah fenomena El Nino yang menyebabkan panas dan hujan kering karena curah hujan yang menurun drastis. Cuaca panas diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Tetapi di antara Oktober hingga Desember diprediksikan ada sejumlah wilayah akan menurun suhunya. Diprediksi memang di periode Oktober ini masih akan langsung fenomena suhu termometer panas ini. Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan. Walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino, juga curah hujan akan meninggi di bulan tersebut. Nah, tapi dilihat dari potensi pertumbuhan awan 2008 dan yang akan meningkat di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan Panas yang melanda Indonesia, kadang DKI Jakarta, Keluh dan warga mereka merasakan panasnya suhu membuat kesehatan terganggu. Untuk menghindari dehidrasi, warga dihimbau untuk memperbanyak asupan cairan. Cuaca panas ini sangat mengganggu sekali aktivitas, dan kebetulan saya dari perkampungan, jadi terasa agak gak enak gitu suasana. Kalau yang saya rasakan dehidrasi, kurang lebih dehidrasi, terus badan agak kayak. Pemirsa, berita dari sel TikTok Satria Mahathir atau Cogil ditahan di Satreskrim Balerang karena melakukan pengeroyokan terhadap anak anggota DPRD Kepre. Diduga pengeroyokan di sebuah kafe saat pergantian tahun baru terjadi hanya karena pelaku dan korban saling bersenggolan.